أفلا يتدبرون القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsir. Amma ba'du, yang saya hormati pertama-tama Ketua Pembina si Jago Tapok, juga pembimbing, juga para dewan ustadz, para pengurus semuanya yang saya hormati. Juga tak lupa ucapan terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberi kesempatan buat membacakan Cahaya Iman atau Panggugah Batin. Salawat beserta salam mugia dilimpah curahkan ke Penghulu Agung Nabi akhir zaman, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ke keluarganya, kepada sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita semua yang sami hadir di tempat yang telah disepakati. Baik, kami akan membacakan Penggugah Batin yang berjudul Tujuan Ibadah. Dalam kita memenuhi tugas ibadah sudah tidak perlu ragu lagi. Tinggal laksanakan perintah Allah, jangan ada keraguan lagi. Perlu diingat bahwa yang kita laksanakan ialah perintah Allah, bukan manusia. Maka perlu diutamakan takut kehabisan waktunya. Ibadah hukumnya wajib, tidak boleh ditunda apalagi dilupakan. Nanti Allah murka. Hidup di dunia penuh dengan dosa. Di akhirat sengsara lantaran tadi tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi wujud yang ketempuhan menanggung akibat. Bakal begitu jadinya tidak salah lagi. Sebab di awal Allah sudah ikrar ya, yang kufur tidak beriman tidak mendapat kenikmatan, ada harta tidak bahagia, harta bertumpuk-tumpuk banyak gundukannya malah merepotkan, menyusahkan, merungsingkan. Cirinya durhaka kepada Allah yang Maha Memberi. Yang seperti ini sudah banyak terlihat oleh Allah dipisahkan. Yang beriman penuh syukuran dengan yang kufur, ingkar kepada nikmat. Terpisah dengan sendirinya bagaikan minyak dengan air. Minyak-minyak, air-air tetap tidak bisa bersatu. Sebab itu bagi kita mulai sekarang dan seterusnya jangan berdiam diri, betah di alam sementara. Alam nanti di akhirat dijalani selamanya. Ini juga perlu diperhatikan dan diusahakan menyiapkan bekalnya dari sekarang dengan jalan beribadah, sebab alam akhirat pasti bakal kita jalani, mau tidak mau harus dilakoni, tidak bisa ditentang lagi sekalipun dengan kegagahan, keperkasaan, kekuatan, kesaktian. Mati ya tetap mati, sebab kunci rahasia hidup dan mati ada di tangan Allah. Nah, di sini kita mesti panjang ingatan
sadar dalam mentapakuri supaya mengerti cara membawa hidup di dunia guna di alam akhirat. Jangan pakai prinsip bagaimana nanti. Apakah tidak terpikirkan waktu datangnya kematian tidak bisa diundur-undur. Seketika jika datang ajal menjemput, maka matilah, sebab kematian bukanlah penyakit, tetapi kepastian dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai batas pemisah antara manusia dengan Allah yang tidak bisa disamakan. Jadi kematian tidak bisa disebut penyakit. Buktinya macam-macam penyakit ada obatnya, tetapi masalah kematian di dunia ini tidak ada obatnya. Ini menjadi keyakinan bagi kita semua bahwa Allah Maha Kuasa atas segalanya di dunia dan di akhirat. Lantaran kita sudah memiliki keyakinan akan adanya Allah yang hak, disembah dan diibadahi dengan sesungguh-sungguhnya oleh segenap jiwa raga dan segala yang dihasilkan, sebab kita tidak memiliki apapun kecuali Allah yang Maha memiliki. Begitu pendirian kita yang tidak ada keraguan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada Allah yang Maha Suci. Nyatanya kita beribadah kepadanya. Tujuan ibadah kita kepada Allah pada dasarnya ada 3 pokok. Yang pertama, ingin diampuni dari segala dosa perdosaan. Yang kedua, ingin diterima iman Islam. Yang ketiga, ingin kembali kepada Allah, mulih ka jati, mulang ka asal dari Allah, ingin kembali ke Allah. Begitu yang jadi tujuan ibadah. Selanjutnya kita pasrahkan segala-galanya kepada Allah yang Maha mengetahui. Rasanya sebagian besar tujuan ibadah kita kepada Allah hanya itu. Sebab jika kita sudah diampuni dari segala dosa perdosaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin kita tidak akan menemukan kesulitan di dalam menjalankan kehidupan ini. Di dalam mencari nafkah untuk bekal ibadah akan lancar dan berkah selamat. Di dalam segala usahanya tidak akan terkena gelap hati. Lantaran sudah diampuni dari dosa, jadi yang menyebabkan gelap hati, yang berakibat kegelapan di dalam segala usahanya dan pergaulan hidupnya semata-mata adalah lantaran masalah dosa. Adapun masalah iman, ini adalah hal yang penting untuk menentukan nasib kita di dunia dan di akhirat. Jadi sejak sekarang dan seterusnya wajib kita usahakan menemukan cara untuk menetapkan iman. Jangan sampai menyimpang dari Allah kepada selainnya, atau malah menambah-nambah iman kepada yang tidak ada di rukunnya. Ingat, dalam keadaan apapun, baik untung, rugi, bagja, cilaka, harus tetap iman kepada Allah, jauhi larangannya dan melaksanakan perintahnya. Maka yang kuat dan teguh imannya kepada Allah ibarat akar yang kuat menopang tumbuhnya batang pohon, juga menghasilkan buah yang baik dan lebat. Begitu kiranya iman seumpama akarnya, Islam seumpama pohonnya, buahnya adalah akhlak kepada sesama hidup. Nah, iman Islam yang seperti ini yang bakal diterima oleh Allah, yang kuat dan teguh serta menyempurnakan pengabdiannya sesuai rukun dan syariat Islam, juga memperlihatkan keelokan akhlak budi bahasa kepada sesamanya. Tentu saja yang berbuat seperti ini bisa kembali pulang kepada Allah, sebab asal dari Allah kembali kepada Allah, yaitu sejak sekarang sudah berusaha mengembalikan hutang janji kita bahwa di dunia harus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah kiranya tujuan ibadah yang menjadi dasar pokoknya secara garis besar adalah 3 hal tadi, supaya tidak sia-sia segala yang kita kerjakan.
Jadi setiap pengabdian kita kepada Allah harus tergerak dan terjadi atas dasar tujuan ibadah itu supaya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari saya yang bisa disampaikan cukup sekian, semoga ada manfaat khusus bagi saya yang membacakannya, umumnya bagi para ikhwan semua yang kami hadir di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir di makom dalam keadaan sehat lahir dan batin. Semoga kantongnya juga sehat. Sholawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabiin dan tabiunnya. Semoga kita yang ada di makom ini termasuk ada di dalamnya. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati Dewan Pembina kita, Bapak Haji Jainal Iskandar, yang alhamdulillah setiap minggunya ke pusat terus, baru kembali dari pusat. Luar biasa perjuangannya. Semoga apa yang diperjuangkan oleh Bapak Haji Jainal menjadi cukang lantaran, menjadi timbangan yang memberatkan amal baiknya, dan semoga apa yang menjadi cita-cita dan rencana yang baik demi untuk agama dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk pembimbing kita Ir yang sama-sama kita cintai, semoga apa yang menjadi cita-cita, rencana, tentunya demi untuk kemajuan ikhwan dan akhwat maupun yayasan ini, semoga dipermudah dan diberi kelancaran. Itu pun harus ada dukungan dari para ikhwan semua. Karena kalau tidak ada dukungan dari ikhwan-ikhwan semua, apalah artinya tidak bisa kita berjuang sendiri untuk membesarkan nama yayasan kita ini. Makanya kita harus bersama-sama saling bahu-membahu demi terlaksananya cita-cita dan keinginan kita semua. Semoga apa yang menjadi cita-cita Ir yang baik dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendengar dan mengabulkan apa yang menjadi permohonannya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai Dewan Ustadz yang dikomandoi oleh Ustadz Cakman atau Ustadz Muhammad Usman SS. Alhamdulillah beliau terus aktif istiqomah. Semoga bisa memberikan contoh kepada yang lain dan membangkitkan semangat-semangat ikhwan yang lain, karena Bapak Ustadz ini punya modal yang sangat besar gitu, punya power yang sangat besar, punya pengalaman yang sangat-sangat luar biasa, dan punya pengetahuan yang sangat luar biasa. Sayang kalau tidak dimanfaatkan untuk tarik-menarik gitu, seperti tarik-menarik gitu. Daya tariknya sudah ada gitu,
tinggal menariknya belum ada. Nah, itu yang perlu ya sama-sama kita upayakan juga untuk supaya menjadi menarik itu bagaimana gitu. Tentunya ya harus belajar sama Pak Ustadz Usman karena beliau sangat hafal sekali masalah tarikan gitu. Bentakan. Dan yang sama-sama kita hormati jajaran pengurus, baik ketua, ketua harian, dan koordinator Ustadz dan bendahara. Semoga para jajaran pengurus ini diberikan kekuatan lahir dan batinnya untuk sebagai setir lah, setir kendaraan mobil atau nahkoda yang bakal membawa ikhwan-ikhwan ini ke arah mana gitu. Karena bagian dari ketua atau pengurus ini ada larinya ke sana gitu. Sebagai jembatan gitu, menjembatani, dan semoga apa yang menjadi cita-cita pengurus dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ikhwan dan akhwat yang sami-sami hadir, alhamdulillah bisa hadir di ini makom. Kita semua sama-sama punya cita-cita, punya tujuan yang sama, ingin selamat, ingin diampuni, ingin diterima. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk sampai gitu pada titik akhir, yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi asal dari Allah, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Sedang kita upayakan, sedang kita jalankan. Tentunya tidak mudah, tentunya tidak gampang. Karena kalau mendengar dari keterangan-keterangan yang diberikan Om Irwan itu, banyak begalnya gitu. Banyak begalnya. Di setiap kita ingin berusaha atau berupaya untuk menjadi lebih baik, tentunya ada yang coba-coba menghalangi gitu. Yang paling berat adalah diri kita sendiri yang menghalangi. Kalau yang dari luar biasanya masih kita bisa halau lah gitu. Cuman kalau yang dari dalam tadi, yang dari diri kita lah, itu sangat-sangat luar biasa menggodanya gitu. Kadang-kadang kita ingin melaksanakan sesuatu A gitu, ternyata sampai di perjalanan berubah menjadi B gitu. Ingin melaksanakan yang A lagi, berubah lagi menjadi B. Jadi akhirnya ya seperti orang bilang tadi, labil. Jadi kita punya punya tujuan gitu. Tidak cek-cek gitu. Yang dibilang satu tujuan itu banyak kelok-keloknya gitu. Jadi gampang berubah gitu. Diri kita sendiri yang bisa merubah harusnya gitu. Orang lain itu cuman jadi apa dibilangnya, spion lah gitu, pengingat-ingat gitu. Tapi di dalam pelaksanaannya yang bisa merubah adalah diri kita sendiri gitu. Tapi paling enggak kita punya tujuan gitu dalam hati, kita tanamkan bahwa setiap kali kita ingin memperjuangkan agama atau kita ingin menolong agama, justru agama itulah yang menolong kita. Sering saya dengar dari pengalaman pembina kita sering bercerita gitu. Seolah-olah kita menolong agama, padahal agamalah yang menolong kita. Kenapa bisa seperti itu? Makanya kita coba praktekkan gitu. Seperti ya paling nggak kita kan upaya untuk menjadi orang yang kaya gitu. Walaupun secara materi cukuplah gitu. Tapi kita upayakan gitu. Tapi bukan untuk memperkaya diri sendiri, bukan. Tidak untuk menumpuk-numpuk gitu. Harus kita bisa menyalurkan gitu.
supaya kita menjadi talang yang selalu basah terlewati air tadi. Ya, sedikit banyaknya pernah dengar cerita dari ikhwan-ikhwan senior itu. Setiap yang dikeluarkan untuk agama, tanpa disadari akan ada balasannya gitu untuk kita, yang bisa kita terima secara lahir maupun batin gitu. Secara batiniah itu kita ada kepuasan di situ, kepuasan batin gitu. Apa yang kita perjuangkan untuk agama tadi, baik materi, tenaga, pikiran di situ kan bisa kita upayakan gitu. Dan itu bisa kita upayakan di dalam kehidupan sehari-hari. Sering kita ketemu sebenarnya tiap hari di dalam kehidupan sehari-hari itu, kalau kita jeli dan teliti gitu, ada yang butuh pertolongan kita gitu. Pada saat itu kita bisa hadir di situ. Itu alhamdulillah Allah mempercayakan gitu kepada kita gitu. Dengan kita bisa mendengar gitu apa yang mereka rasakan gitu. Dan kita bisa berbuat di situ dengan izin Allah di situ. Di situ ya. Jadi sebenarnya saya dibatasi ini. Jangan, nah itu jangan dipakai ya katanya gitu. Jadi agak-agak dikunci. Nah itunya harus dihilangin itu. Nah, para ikhwan dan akhwat, ayolah kita mulai. Terus kita mulai itu setiap minggunya gitu. Kita mulai, kita punya rencana, punya cita-cita, harus punya gitu. Kalau kalau kata Om J, kaya gitu, kaya sekalian gitu, supaya kita bisa berbuat di situ. Nah itu gitu. Nah ini ada penjelasan dari Om Ir juga, dari pembimbing kita, di mana yang hadir kepada diri kita itu persoalan yang seperti kejadian yang diulang-ulang, itu disebutnya bukan ujian, seperti kayak sakit itu bertahun-tahun gitu. Itu kita harus mikir di situ. Atau kok saya begini-gini terus gitu. Kita harus mikir, belum tentu itu ujian gitu. Harus kita teliti lagi, harus kita koreksi diri kita gitu. Makanya ada satu ciri di mana dia memegang ajaran ini benar atau sungguh-sungguh, itu ada perubahan gitu. Di dalam segi ekonomi maupun pergaulan di situ. Kalau benar-benar gitu. Tapi kalau main-main ya hasilnya juga nanti main-main gitu. Main-main. Makanya harus serius lah. Bukan saya berarti saya sudah ini ya. Artinya mari kita sama-sama gitu. Bersama-sama. Punya apa kita, potensi yang ada dalam diri kita itu apa gitu. Bisanya apa saya gitu. Nggak bisa ngomong sebenarnya saya juga. Cuman karena terpaksa dan dipaksa akhirnya ngomong, walaupun ngomongnya hanya ngalor ngidul saja gitu. Jadi jangan sampailah kita bermain-main gitu, karena ini serius, ini kita harus serius. Karena hasilnya nanti kita yang dapat, yang akan merasakan diri kita. Makanya ada yang berbicara gini, ngaji buat dia kok, masa kita mau payah-payah ngajak dia gitu. Ini yang sudah terlalu mungkin ya. Kan keuntungannya buat dia, bukan buat kita gitu. Mau ngaji syukur, nggak ngaji syukur gitu kan. Nah itu sebenarnya udah terlalu biasanya. Makanya kita mari sama kita bangkitkan diri kita. Apa yang bisa saya berikan gitu untuk agama gitu. Ya dengan sekemampuan kita lah gitu. Apalagi ini yayasan kita kan sedang dirombak atau sedang mengurus legalitas gitu. Mungkin kita butuh support dari ikhwan semua untuk pendanaan mungkin.
bisa tanya ke pengurus, coba ditanyakan gitu, apa yang bisa saya bantu gitu, apa yang bisa saya berikan, walaupun tidak gede gitu, tapi kalau kita ikut sumbangsi atau merasa memiliki yayasan ini, insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu yang bisa kita rasakan kebahagiaannya gitu. Karena yang perlu kita legalitas untuk ini, karena untuk jangka panjangnya ya, supaya kita terdaftar gitu, terdaftar dan kita juga tenang gitu kalau udah memegang surat itu gitu. Kalau kita mau buka pengajian ranting itu udah enak lah gitu. Karena kejadiannya dulu saya pernah buka di ranting Manggarai itu dihalang-halangi oleh RT, sampai RT itu tidak mengizinkan gitu untuk saya membuka pengajian di rumah itu. Padahal saya sudah membawa surat kopiannya dari pusat gitu. Itu pun masih dipersulit gitu. Tapi alhamdulillah kita jalan terus gitu. Nah, itu cerita yang pernah dialami gitu. Jadi pas waktu itu kita mau digerebek gitu. Pengajian kita mau digerebek pas malam Jumat sama warga gitu. Pada saat malam itu ada pertolongan dari Gusti Allah. Tiba-tiba malam Jumat itu nggak ada yang hadir, ikhwan-ikhwan itu sama sekali nggak ada yang hadir. Sampai tetangga itu nanya, semalam pada kemana kok nggak ada yang datang gitu. Emang kenapa gitu? Warga semalam mau gerebek gitu pengajian kamu katanya gitu. Bilang alhamdulillah gitu. Kan kalau sampai rame kan terjadi seperti yang pernah dialami dulu, pernah rame juga. Itulah pertolongan secara nalar gitu, tidak kita bisa rencanakan gitu. Tapi satu bukti gitu bahwa Gusti Allah itu tidak tidur gitu. Makanya paling di profilnya Om Ir itu adalah cekel delek gitu kan. Itu selalu kalau melihat ini kan cekel delek gitu kan. Dipegang teguh gitu kan. Jangan berubah-ubah gitu. Minimal ya maaf nih ya, bukan ini ya. Hadirnya dulu aja gitu. Itu aja sudah membantu nanti kesananya yang lain-lain gitu. Di dalam kehadirannya gitu. Bisa mengangkat yang lain-lain untuk diri kita gitu. Walaupun tidak drastis gitu, tapi ada proses yang pelan-pelan gitu di situ. Ada sebenarnya banyak lah kalau kita mau pingin gitu, pingin merasakan gitu, pingin berbuat gitu di agama. Ya di sinilah gitu. Kenapa kemurnian di sini terjaga? Karena kita tidak lari ke politik, larinya tadi khusus membersihkan diri kita, batin kita dari dosa perdosaan, lahir maupun batin gitu. Kenapa harus kita minta ampun, mohon ampun, supaya iman Islam kita diterima? Apa mungkin iman Islam kita diterima kalau dosa nggak diampuni? Makanya yang pertama adalah mohon diampuni dari dosa perdosaan, yang besar maupun yang kecil, supaya iman Islam kita diterima. Tadi yang dibahas saya iman, dosa perdosaan. Makanya kalau kita masih seperti ini, banyak-banyak mohon ampun lah. Mohon ampun, mohon maaf sama orang tua, barangkali punya salah. Mohon maaf sama istri, mohon maaf sama anak, barangkali ucapannya salah. Supaya ada perubahan di dalam kehidupan kita. Kan kita nggak tahu ya, atau lupa gitu, kita punya dosa sama orang tua, sama saudara gitu. Seolah-olah mah kita bener aja gitu, seolah-olah gitu, menganggap gitu, kayaknya saya nggak punya salah sama. Apa salahnya lah kita minta maaf gitu sama mereka-mereka. Barangkali dengan kita minta maaf tadi terbuka pintu 1, pintu 2 gitu, yang selama ini tertutup karena dosa tadi, kebuka. Hanya sering disebutkan dosa-dosaan kepada para sesama itu kita bakal susah mencari bekal untuk ibadahnya gitu. Makanya kita harus perbaiki dari sekarang gitu.
Ya, terutama ngeyelnya lah, ngeyel-ngeyelnya tadi kan. Ngeyel-ngeyelnya di dalam ini batin kita itu yang tidak mau menerima, atau kalau disebut sifat iblis gitu yang ada dalam diri kita, angan-angan juga kan. Nah itu perlu nggak kelar-kelar itu, makanya kita harus belajar terus itu, supaya kita tahu ilmunya gitu, supaya kita tahu cara mengatasinya bagaimana. Sifat Adam aja kan masih belum tuntas juga, apalagi sifat iblis kan, yang nggak mau nerima, yang maunya unggul. Paling gampang dideteksi sebenarnya sifat iblis itu. Yang susah kan sifat tadi, angin tadi kan. Lihat-liok sih masalahnya, dia nggak punya pendirian gitu. Makanya mari sama-sama kita sama-sama belajar di yayasan yang sama. Semoga apa yang kita perjuangkan dari detik ini dan kedepannya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahir dan batinnya. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf lebih dan kurangnya, karena masih ada pembahasan dari Ungkir yang akan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.